Kalau sudah rontok ini tidak perlu kita sucikan. Tidak perlu dibawa kamar mandi, tidak perlu diali di air juga tidak perlu. Yang perlu kita sucikan nanti yang masih menempel di tubuh kita, seperti itu. Jadi tidak perlu mensucikan rambut yang sudah rontok atau kuku yang sudah terlepas dari tubuh kita. Di dalam mazhab Syafi'i ya teman-teman, kita sekarang sedang membahas hal-hal yang haram dilakukan oleh perempuan yang haid dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh perempuan yang haid itu berwudu. Walaupun toh dia dalam keadaan sucinya punya kebiasaan dalam berwudu. Ini kemudian ketika haid tidak boleh dilanjutkan, harus berhenti terlebih dulu. Karena keterangan dari para ulama alasan mengapa seorang perempuan tidak boleh berwudu dalam keadaan haid adalah tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Logikanya demikian. Perempuan haid itu kan berhadas besar, sedangkan wudu ini kan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, menghilangkan yang kecil padahal sedang membawa yang besar. Nah, ini kan tidak ada efeknya ya, tidak berdampak apa-apa. Sehingga makanya ketika kita lakukan sama halnya seperti mempermainkan ibadah. Mengapa melakukan wudu ketika tidak ada efek apa-apa? Seperti itu. Oleh karenanya wudu dan mandi kalau diniati ibadah ini nggak boleh. Silahkan lakukan gerakannya saja, tapi tidak usah niat wudu. Karena ketika kita cuma melakukan gerakannya saja tanpa menyertakan niat wudunya, ini diperbolehkan. Yang haram itu diniati ibadahnya, itu loh yang haram. Kalau tidak diniati ibadah, hanya melakukan gerakannya untuk membersihkan diri, untuk menyegarkan badan, ini nggak masalah. Tidak boleh melakukan mandi besar dalam keadaan sedang berhadas besar. Karena dia dalam keadaan sedang nifas, maka tentunya yang tepat mandi wiladahnya kapan? Setelah dia suci dari nifas, bukan setelah dia melahirkan pas, bukan. Ibu-ibu setelah berhubungan dengan suaminya dalam keadaan junub, belum sempat mandi, lantas keduluan datang darah haid. Nah, di sini biasanya pada bingung, kapan saya mandi junubnya? Mandi junubnya yang tepat adalah nunggu ketika darah haidnya suci. Darah haidnya berhenti, baru nanti mandinya digabung. Haid dan junub jadi satu mandinya. Niatnya bagaimana? Silahkan sebutkan salah satunya boleh, atau lebih simpelnya lagi niatnya nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala, beres, semua hadas besarnya pasti akan terhilangkan.